silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Kang, saya mau nanya bagaimana yang di segitiga Bermuda itu, apakah ada magnetik atau masuk ke dunia lain, Kang? Soalnya pesawat kapal yang lewat di situ hilang. Ya, itu pertanyaan sangat lama-lama sekarang, sudah tidak pernah kita bahas itu. Ya. Ya, ini apa, informasi ke Duri mungkin jauh lebih ini ya, lambat ya. Nah begini, segitiga Bermuda itu memang dibawa di dalam lautnya itu satu ada cracking ya. Cracking. Dan dua, cracking itu mengeluarkan gas. Jadi ada berbagai macam halusinasi yang kadang-kadang muncul dilihat oleh para pelaut. Terus tiga, ada di dalam itu aja ada piramid yang masih mengeluarkan anomali-anomali yang sangat luar biasa, sangat kuat di bawahnya itu. Ada ancient teknologi juga di sana. Makanya bisa menimbulkan pusaran-pusaran yang bisa membentuk wormhole atau lubang cacing. Seperti portal begitu? Iya, kayak portal. Cuma ini bedanya itu lubang cacing itu langsung terbentuk di udara. Jadi bukan tidak menggunakan barka, tapi di si ancient teknologinya itu bisa ngebentuk langsung medan gelombang untuk bisa membuka portal itu. Akhirnya mereka hilang. Pindah jadi ke dimensi yang berbeda. Tapi kadang-kadang kalau misal frekuensinya pas, itu bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Tapi seperti satu contoh, kapal Mary Callas itu hilang kapalnya dengan ininya penumpangnya, tapi begitu balik lagi sudah kosong gitu. Kosong? Iya. Entah kemana tuh penumpangnya. Mungkin turun di tempat lain atau di waktu lain ya. Mungkin turun di waktu lain atau tempat lain yang mereka itu kemudian hidup di sana, di kapalnya hilang. Tapi utuh kapalnya? Kapalnya utuh ya. Ya, terus ada Emilia Earhart. Emilia Earhart penerbang tahun 40, penerbang wanita pertama tahun 40, begitu terbang di segitiga Bermuda dia hilang. Dan kembali lagi tahun 95 dia menat. Di tahun 40 sampai 95. 40-an ya. 40-an ke 95. Sekitar 50 tahunan ya? Iya. Menghilang. Tapi dia merasa baru seharian terbang. Badannya menua nggak? Menua. Jadi nenek-nenek. Oh gitu. Tapi berita itu hilang langsung. Hilang, ya. Beritanya hilang. Oke, terus kalau pengaruh dari ancient teknologi tadi terhadap alat navigasi ada nggak? Ada, kompas ngaco. Oh, jadi kemungkinan orang nyasar tuh bukan karena mistis gitu ya, diganggu hantu, tapi karena mungkin terkena pengaruh anomali magnetik. Kayak di gunung-gunung juga kompas itu jadi rusak itu karena pengaruh Dorval, anomali magnetik kan, bukan pengaruh jin. Oke, Kang. Bukan pengaruh jin, sama sekali jin itu mempengaruhi kompas, tidak. Karena ada juga informasi katanya gara-gara aja gangguan. Bukan. Itu gangguan anomali magnetik itu dari Dorval, dari orang nyasar di gunung juga bukan jin. Tentu sama itu gitu ya. Sudah tentu tidak. Sudah tentu bukan. Sudah tentu bukan gitu. Iya. Soalnya di tempat yang begitu saya pernah tuh di Bali, di salah satu tempat suci di sana, saya cek, ternyata kompas berputar gitu. Dia bisa nyasar orang kalau mengandalkan kompas untuk navigasi. Jangan mengandalkan kompas. Andalkanlah naluri. Makanya seorang nakoda kapal itu pasti dia itu lebih banyak 70% itu naluri yang bagus ya. Naluri. Kalau kompas kadang-kadang suka ngaco di tengah laut itu. Alat-alat navigasi kalau bisa melewati ada anomali magnetik seperti itu, ya itu kadang-kadang suka tidak bisa. Jadi kalau berpedoman ke alat itu bisa nyasar juga gitu ya? Nyasar. Jadi hati-hati aja kalau misalnya kita ingin bernavigasi, jangan mengandalkan kompas. Apalagi di tempat-tempat tertentu yang ada anomali magnetik. Jadi melatih itu kan, naluri saja. Dengan pengalaman yang sering berarti kan. Yang namanya kompas dari otak itu, kompas yang pituitari yang namanya kelenjar pineal itu jauh lebih baik kok. Iya. Karena kita tidak terlatih, jadinya itu jadi benar-benar tidak bisa dipakai gitu kan. Melawan mayoritas kan belum tentu kita benar. Nah, dari mana kita yakin kalau kita benar? Dan kalau kita yakin benar tapi belum bisa membuktikan kebenaran ke masyarakat, haruskah kita meninggalkan budaya masyarakat atau mengikutinya dulu? Nah begini, melawan mayoritas itu belum tentu benar. Tapi apakah mayoritas itu sudah pasti benar? Nah dari mana menentukan mayoritas itu benar? Sekarang lihat saja faktanya sekarang. Dengan pendapat mayoritas seperti ini, ternyata negara ini tidak maju kan? Kita lihat faktanya dulu sajalah. Dan ternyata secara faktual, ketika kita mengikuti mayoritas, kita malah tambah terpuruk kan negara ini.
faktanya. Sudah terbukti kan fakta mayoritas itu belum tentu benar. Kembali lihat kenyataan Kang ya. Lihat saja faktanya itu. Makanya buka mata, buka telinga, buka pikiran kita, buka semuanya, lihat bahwa ternyata selama ini yang kita ikuti secara mayoritas itu belum tentu benar dan sudah terbukti secara faktual kok. Ya, jadi selalu berpikir ya, jangan selalu ikut mayoritas saja. Ramainya Itu dia, itu dia. Gak penting apa kata dunia, yang penting apa kata Allah. Belum tentu yang ramai pasti benar gitu ya. Lihat saja sekarang, belum tentu benar gitu kan. Oh iya ya. Katanya hasil survei masyarakat Indonesia pada suka, tapi belum tentu baik. Oh iya. Iya. Yang namanya suka itu belum tentu baik, dan rata-rata yang disuka itu belum tentu baik buat kita. Oh iya betul ya, kalau dipikir ke situ. Iya. Nah, jadi begitu ketika kita melihat sesuatu yang ini, yang mainstream, kita lihat apakah mainstream ini membawa masyarakat semuanya itu jadi benar, jadi terarah, jadi menjadi lebih baik, makmur semua. Iya. Hutang teh bagi loba negara teh gini kan. Iya, bukannya melunasi malah menambah terus. Iya, satu itu. Terus kedua, kita mainstream, sekolah itu mainstream kan. Mainstream. Iya. Ya, anak itu usia tertentu harus di sekolah. Iya, mainstream kan itu kan fakta sekarang. Dengan adanya sekolah itu dan banyak sekolah, apakah negara ini maju gitu kan. Pengangguran makin banyak gitu kan. Lalu terjadi hal-hal yang tidak baik juga kadang ya bagi ramai di berita. Nah itu belum masalah-masalah ini dan itu dan sebagainya. Wah, belum gaul anak-anak kan. Oh, itu. Jadi bukan tempat pendidikan aja ya, tempat bergaul gitu. Pengajaran bukan Oh, pendidikannya. iya, Pengajaran. Beda antara pendidikan dan pengajaran itu sangat lain. Iya, iya, iya. Nah jadi kitalah yang harus mewaspadai itu semua. Karena agama itu mengajarkan kita waspada, bukan mengajarkan mengikuti mainstream yang seperti itu, begitu kan? Iya, iya. Nah kalau misalnya agama dirubah menjadi seolah-olah mainstream yang seperti itu, berarti itu sudah disimpangkan. Dan kalau sudah disimpangkan, kita tidak perlu mengikuti mereka, begitu kan? Kita punya jalan sendiri. Dicap aneh resikonya mungkin gimana tuh? Emang kenapa kalau dicap aneh? Ya nanti diomongin orang-orang, sih itu aneh, sih itu aneh. Sekarang begini, yang laku yang aneh atau yang tidak aneh? Yang tidak aneh. Salah. Yang laku yang aneh. Yang laku justru yang aneh. Berbeda, yang unik. Yang berbeda dan yang unik itu yang laku itu. Lihat sob, kalau kita jualan kenari. Kenari, oke. Nah, yang laku yang gimana? Yang aneh kan ya? Yang aneh. Makanya kita aneh tapi benar gitu kan. Aneh tapi benar itu karena dia tidak pernah biasa melakukan, orang-orang tidak terbiasa. Misalnya contoh begini, kita dianggap aneh karena membuat generator tanpa bahan bakar, begitu kan ya? Iya, udah jelas Nah, kemana-mana gitu. juga pakai bahan bakar gitu kan. Iya. Menghasilkan listrik mas, cenah. Ini tanpa bahan bakar, dianggap aneh. Pada barangnya sudah ada, sudah jadi gitu kan. Ya. Tahun 91 saya buat itu kan. Tahun 91 yang lalu saya buat. Tapi kita tidak keluarkan dulu karena bukan apa-apa. Ya, karena belum siap masyarakatnya. 23 tahun yang lalu ya. Ya, 91 lah 91. Nah, terus misalnya saya bikin bahan bakar air, terus kata mainstream, air mah buat ini apa, matiin api bukan bikin api, cina kan. Iya, ya, ternyata Kedua, bisa Kang ya. Ya kedua itu mah mainstream gitu kan. Dan ternyata salah kan ya? Betul, dibuktikan Kang ya. Iya, gampang gitu kan ya. Faktanya jelas. Iya. Terus kita ini apa, dengan pengobatan kita, misalnya kita mainstream kan bayar pengobatan, kita enggak kan ya. Betul, betul, betul. Nah apa salah itu? Ternyata enggak kan? Enggak gitu kan. Justru itu yang dibutuhkan gitu. Iya, dianggap aneh kan saya teh. Iya, iya. Nah itu. Tapi justru yang aneh yang lakukan ya. Iya, iya. Jadi banyak yang kesini kan. Ya ratusan Iya. orang setiap hari gitu. Iya, jadi banyak yang Datang ke sini Iya. main pegang kepala mah. Nah, itu. Nah, kita lihat faktanya sajalah gitu, kita lihat fakta. Jadi kita tidak perlu membayangkan dulu gitu kan, karena kebanyakan orang-orang itu sudah ketakutan dulu. Ini dasarnya dari apa? Dasarnya dari mana? Mereka nanya itu dasarnya dari mana kan? Ini yang membuat mereka mundur gitu kan. Karena tanya dasarnya dari mana? Coba lihat sendiri gitu Lihat kan. faktanya, kenyataan. Lihat gitu. saja gitu, Jangan lihat saja. mempermasalahkan Iya. tujuannya gitu. Karena mereka tidak mengerti. Zalika mablaguhum minal ilm kan gitu kan. Itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Jadi harus semuanya itu harus berdasarkan apa gitu kan mereka. Itu dari mana?
Itu yang membuat mereka menjadi mundur. Berdasarkan kenyataan atau acuan tertentu gitu ya, baru dia. Nah, begitu. Mereka mah nggak penting, nggak percaya kita. Ya, selama belum ada acuannya, saya tidak mau dulu Ya, alhamdulillah. Pasti aja deh. Ya, alhamdulillah. Berarti kita tidak ada saingan kan? Ya. Berarti si ilmu ini bisa kita berikan pada mereka yang lebih mampu. Iya. Kalau saya bersyukur, terus terang, kalau dengan orang yang seperti itu saya bersyukur karena beban saya berkurang. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.